Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Wiradiana, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua Universitas Negeri Mataram tahun 2020 dengan nomor peserta 201503287367. Pada hari ini, tanggal 23 November tahun 2020, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Tebuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi UKM PPG Angkatan Kedua Universitas Negeri Mataram tahun 2020 dengan tema membangun sikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana pelaksanaan praktik pembelajarannya? Mari kita saksikan pada tayangan video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari menjadi lebih bermakna dan dapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mulai doa, silakan untuk seluruh siswa dimohon untuk berdiri. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terus agar kepada yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah berkenan memimpin doa. Untuk seluruh siswa diharapkan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya amati sudah seluruh siswa berkenan hadir ya. Selanjutnya silakan mengisi daftar hadir pada Google Classroom untuk memastikan kehadirannya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi. Mungkin ada yang masih ingat pembelajaran kita pertemuan yang lalu? Saya Pak. Silakan. Pembelajaran minggu lalu itu mengenai pengaruh negatif kemajuan implek Pak. Iya, tepat sekali ya. Seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu perkembangannya sangat pesat yang membawa pengaruh positif maupun negatif. Nah, jadi pengaruh negatif yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai bagaimana menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Nah, jadi kita harus memiliki sikap yang mampu memilah dan memilih dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu agar bermanfaat bagi kita. Nah, sehingga dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai membangun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mengikuti pembelajaran ini adalah diharapkan dapat memilih sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik. Nah, nanti pada sesi ini ada sesi diskusi. Melalui kegiatan diskusi diharapkan memilih sikap selektif
terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini nanti akan ada diskusi kelompok, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita kaji sehingga diperlukan tingkat pemahaman, pengetahuan. Nah, mohon dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini terjadi peningkatan ya. Pemahaman, pengetahuan dapat kita lihat dari hasil belajar Anda. Maka dari itu, silakan nanti ada tugas-tugas dikerjakan dengan baik. Kemudian ada diskusi, forum diskusi, silakan dicermati, dikaji secara bersama-sama dengan rekan-rekannya. Sebelum kita memulai materi pelajaran, harus dicek dulu apakah pembentukan kelompok yang saya sarankan itu sudah dilakukan. Sudah Pak, pembentukan kelompok sudah kami sepakati sesuai dengan informasi yang Bapak sampaikan melalui tugas tadi. Kalau sudah, mari kita awali pembelajaran kita. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan lebih dalam lagi, nah di sini saya mengirimkan melalui Google Classroom berupa gambar, sudah saya tayangkan pula pada share screen. Apakah sudah dicermati? Baik, kalau sudah, mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan gambar tersebut. Saya, Pak. Silahkan. Baik, menurut pendapat saya, mengenai gambar tersebut mengandung makna bahwa teknologi sekarang ini sangat cepat perkembangannya, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi yang paling canggih sekalipun. Maka tidak heran kalau banyak inovasi-inovasi yang bermunculan dari adanya teknologi tersebut, terutama bagi kita sebagai pelajar. Karena dengan adanya teknologi, pelajar dapat lebih cepat memahami materi pelajaran. Kita mudah dalam melaksanakan pelajaran karena adanya teknologi proyektor dan akses internet di masing-masing ruang kelas sebagai bentuk kemajuan teknologi. Sekian. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Sri Dianawati menyatakan bahwa kita amati dari gambar tersebut bahwa kemajuan teknologi sangat bermanfaat khususnya bagi peserta didik ya, atau bagi siswa dapat memahami berbagai materi pelajaran dan disediakan sarana pendidikan. Nah, mungkin selanjutnya ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar tersebut. Silahkan, Septia Purnami. Baik, saya menambahkan pendapat dari teman saya bahwa teknologi pastinya mempunyai peranan dampak positif juga dampak negatif. Dikarenakan itu, sekarang ini banyak pelajar yang menyalahgunakan teknologi. Dampak teknologi bagi pelajar benar-benar sangatlah perlu pengawasan. Pasalnya, efek yang ditimbulkan kadang-kadang bisa menyebabkan pelajar melakukan pembuatan yang melanggar peraturan dan norma-norma. Sekian. Berarti pemanfaatan teknologi itu sangat penting, tetapi perlu dilakukan pengawasan ya, agar tidak disalahgunakan ya. Nah, mungkin ada lagi yang lain bisa menanggapi, dipersilakan. Mungkin Yuni Cornelia bisa memberikan masukan terhadap gambar tersebut. Ya, silahkan. Kalau menurut pendapat saya, kemajuan di dunia informasi itu kan memberikan manfaat positif. Misalnya dengan adanya internet, kita tuh dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan mudah. Selain mempermudah tugas sekolah, internet juga membantu kita untuk mengembangkan diri. Kita dapat mengetahui tentang info beasiswa, info lomba, dan berbagai info manfaat lainnya, sehingga kita dapat menunjukkan prestasi berkat adanya informasi melalui internet. Sekian, Pak. Dari pendapat kalian tadi dapat dinyatakan bahwa kalian sudah memahami ya begitu besar sekali pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam penerapannya itu perlu dilakukan pengawasan agar ada manfaatnya. Nah, selanjutnya di sini ada materi yang akan disajikan mengenai membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangatlah pesat sekali, yang membawa pengaruh positif maupun negatif seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini diperlukan adanya suatu sikap dari kita agar mampu memilah dan memilih setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita perlu memahami bahwa pengembangan iptek harus didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara yang harus kita jadikan pedoman. Nah, landasan ideal tersebut dituangkan lagi dalam landasan konstitusional, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pengembangan iptek harus mengacu pada ideologi negara Indonesia, di mana harus sesuai dengan ketentuan konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengembangan iptek harus diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan manusia dari segi sosial, kemudian meningkatkan nilai barang dari segi ekonomi, meningkatkan kualitas jasa, serta diupayakan bahwa kemajuan iptek itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam membangun sikap selektif, di sini diperlukan adanya pertimbangan yang matang sebelum mengembangkan teknologi. Karena teknologi itu tidak bisa dikembangkan secara bebas, harus memperhatikan aspek lingkungan, baik fisik maupun lingkungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi boleh berinovasi tentang teknologi, memanfaatkan dengan baik, tetapi jangan sampai merusak lingkungan. Sehingga iptek itu harus dikembangkan dengan etika moral, berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi pengembangan iptek itu sangat penting, sangat harus kita lakukan, harus kita ikuti, tetapi dalam pengembangannya harus memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek nilai-nilai moral, nilai budaya masyarakat, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu kita harus mampu memilah dan memilih mana perkembangan teknologi yang memungkinkan memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan negara. Sehingga kita harus bersikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah gambaran umum yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana mengembangkan teknologi harus mengacu pada nilai-nilai filosofis dasar negara kita, yaitu Pancasila, dan harus berdasarkan pada ketentuan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya Pak. Silahkan. Saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan sikap terhadap kemajuan iptek agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi kita harus selektif ya, bagaimana memanfaatkan kemajuan iptek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan temannya. Silahkan, Tina. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya tadi. Seperti yang sudah disampaikan dalam materi, cara yang paling tepat untuk menentukan sikap terhadap kemajuan iptek adalah dengan menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Perkembangan iptek harus diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Misalnya untuk kemajuan pendidikan, meningkatkan kualitas produk barang, meningkatkan nilai barang dan jasa, serta untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus didukung dengan integritas penegak hukum dan aparat pemerintah dalam penggunaan teknologi. Sekian. Iya, menarik sekali ya tanggapan-tanggapannya bahwa kemajuan iptek itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Termasuk juga untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa, dan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya itu harus dilihat sisi manfaatnya, sisi positifnya, harus selektif dalam memilahnya. Baik, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya mau bertanya, apakah kita dapat dengan leluasa dalam menerapkan kemajuan teknologi? Iya, bagus sekali ya. Apakah kita bebas ya mengembangkan teknologi itu semau kita? Ya, silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi. Saya, Pak. Silakan. Menurut pendapat saya, penerapan teknologi tidak dapat dilakukan secara bebas. Ini dikarenakan kita harus memperhatikan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial agar tidak merugikan masyarakat. Ya, jadi harus memperhatikan perkembangan situasi lingkungan ya dalam mengembangkan iptek agar tidak merugikan orang lain. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak. Silahkan. Apakah pengaruh kemajuan iptek yang dikembangkan tidak merusak nilai-nilai budaya bangsa Indonesia? Iya. Apakah budaya itu akan tergerus dengan adanya kemajuan teknologi? Mungkin demikian ya.
Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, kemajuan iptek akan berdampak positif maupun negatif terhadap budaya bangsa Indonesia. Untuk mengatasi pengaruh negatif kemajuan iptek, maka dalam pengembangan iptek harus mengedepankan etika moral berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, didasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ya, Pak. Iya, berarti dalam mengembangkan iptek itu agar tidak mengganggu budaya-budaya bangsa Indonesia harus menyesuaikan dengan apa yang telah tertuang dalam ideologi negara, yaitu dalam Pancasila, yaitu mengedepankan aspek ketuhanan, aspek kemanusiaan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kemudian diharapkan mampu bermusyawarah untuk melakukan pengembangan iptek kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ya, pada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, yang pada akhirnya dalam pengembangan iptek itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Menarik sekali pertanyaan dan tanggapan dari kalian. Berarti Anda sudah memahami bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu perlu kita antisipasi dampak negatifnya dengan menggunakan sikap selektif, ya. Untuk selanjutnya pada Google Classroom saya sudah mengirimkan wacana. Pada wacana tersebut ada permasalahan. Silakan dikaji bersama dengan anggota kelompoknya permasalahan yang ada pada wacana tersebut. Apakah sudah dicermati? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita diskusikan wacana yang ada pada LKPD tersebut, ya, bersama dengan kelompoknya. Setelah dicermati, apa judul wacana yang ada pada LKPD tersebut? Ada yang sudah mencermati? Dewa Sutariana, kelompoknya sudah mencermati apa isi wacana tersebut? Judul wacana tersebut yaitu modus penipuan yang berhadiah via telepon, Pak, atau SMS. Iya. Jadi sudah dibaca, ya. Ada berapa permasalahan yang mungkin bisa kita kaji dalam kelompok? Kalau nggak salah itu ada 3 pokok permasalahan, Pak, yang harus kita cari solusi. Ya, diupayakan nanti dalam kelompoknya semuanya aktif, ya, mempresentasikan hasil diskusinya, termasuk juga menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Untuk yang mungkin belum dapat presentasi minggu yang lalu atau belum dapat menanggapi, silakan manfaatkan kesempatan ini agar Anda dapat penilaian yang lebih baik, ya. Nah, mungkin ada permasalahan lagi yang perlu dicermati. Kalau kelompok lain menambahkan jawaban atau tanggapan jika kelompok presentasi tidak bisa jawab, itu kemungkinan Ya, silakan bisa berkoordinasi lintas kelompok, ya. Nanti kalau misalnya kelompok 1 yang tampil, kemudian ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 1 belum bisa menanggapi, ya bisa juga ditambahkan oleh anggota kelompok 2. Seperti itu, ya. Untuk sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Apakah sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? sudah, Pak. Semua kelompok sudah siap, ya? Baik, kalau sudah, silakan diawali dari kelompok berapa yang presentasi pertama? Kelompok 1, Pak. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan wacana yang ada pada LKPD tersebut. Untuk kelompok 1, dipersilakan. Baik, menurut kajian kelompok kami menyatakan bahwa semakin canggihnya alat-alat elektronik, masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Kasus penipuan online marak terjadi seperti pada wacana tersebut. Kasus penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanya pada pembuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik. Penipuan juga nanti dirumuskan sebagai suatu kejahatan secara hukum karena tidak yang dilakukan dapat merugikan orang lain. Pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman yang sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku, khususnya sesuai dengan hukum pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Hasil kajian kami menunjukkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan secara online, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern penyebab terjadinya penipuan secara online adalah iseng-iseng atau coba-coba.
Faktor lainnya yaitu faktor peranan korban serta faktor minimnya pelaku tertangkap oleh pihak berwajib. Faktor eksternal yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Kami mengimbau bahwa hendaknya berhati-hati dalam transaksi maupun komunikasi online supaya tidak terjadi penipuan kepada Anda seperti yang menjadi pada wacana tersebut. Demikian hasil kajian kelompok kami, silakan untuk ditanggapi. Iya, menarik sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1 yang disajikan oleh Joni sebagai perwakilan kelompok 1. Nah, sekarang dipersilakan untuk kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi diskusi kelompok 1. Silakan untuk kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Saya Pak. Ya, silakan kelompoknya Nurat Ningsih. Baik, saya mau bertanya, mengapa di masyarakat sering terjadi kasus penipuan online? Ya, kita amati ya banyak sekali kasus-kasus penipuan online ya. Kita nonton di televisi itu sering sekali ada tayangannya seperti itu. Ya, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok Nurat Ningsih. Saya Pak. Silakan. Menurut hasil kajian kelompok kami, walaupun sangat banyak modus dan cara untuk melakukan penipuan, namun dari sisi korban penipuan terlihat ada pola atau ciri-ciri yang sama. Pola atau ciri-ciri tersebut adalah mereka yang tertipu disebabkan karena ketidaktahuan. Hal ini terjadi karena korbannya tidak memiliki informasi yang cukup terhadap suatu hal. Korban menjadi kurang waspada sehingga percaya saja pada yang dikatakan dan melaksanakan apa yang diarahkan oleh penipu. Kasus-kasus penipuan ini seringkali menimpa mereka yang baru datang ke suatu tempat baru dan mereka yang belum tahu prosedur atau cara yang harus dilakukan. Ya. Baik, saya ingin menambahkan. Ya, Setiap orang silakan. sangat senang mendapatkan hadiah, membeli barang yang murah, mendapatkan barang yang gratis dan sebagainya. Oleh karena itu, modus penipuan ini seringkali sukses menghasilkan korban. Karena terlalu senang mendapatkan informasi melalui SMS, telepon, email, atau surat yang menyatakan mendapatkan hadiah barang atau uang, korban menjadi kurang puas pada. Korban lupa bahwa dia tidak pernah mengikuti pemberian apa. Mustahil tiba-tiba mendapatkan hadiah. Korban juga tidak sadar untuk melakukan pengecekan ke berbagai pihak. Dia hanya mengikuti arahan dari informasi yang menggembirakan tersebut. Apalagi jika korban benar-benar mengikuti undian tersebut, hal ini akan makin membuatnya bergembira berlebihan. Korban jadi lupa untuk dengan seksama memperhatikan informasi dan melakukan tindakan yang lebih tinggi dengan pihak-pihak yang berwenang di luar dari informasi lengkap yang diterima. Korban baru sadar setelah menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang karena hadiah. Iya, menarik sekali tanggapannya. Jadi kita harus mewaspadai setiap informasi baru ya. Kita harus tetap menyadari apakah kita pernah mengikuti undian berhadiah atau punya tabungan atau punya rekening. Itu harus dicermati dulu ya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang pada dasarnya kita tidak paham tentang itu ya. Ya baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin menanggapi lagi. Komang Indra. Ada kelompoknya Komang Indra, silahkan yang bisa memberikan masukan. Di sini saya mau bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana upaya untuk mengatasi penipuan via online seperti pada wacana tersebut? Bagaimana cara mengatasi penipuan online? Silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari Okta. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Komang Indra. Menurut pendapat kami, cara untuk mengatasinya adalah jangan mudah percaya terhadap nomor yang tidak dikenal. Penting untuk terlebih dahulu menyelidiki kebenaran identitas penelpon. Apalagi ketika penelpon melakukan panggilan menggunakan nomor-nomor luar negeri, biasanya penelpon mengelabui korban dengan mengatasnamakan polisi, pihak rumah sakit, operator, petugas pajak, hingga pegawai bank. Pelaku sering memberikan iming hadiah. Anggota keluarga terkena musibah ada berurusan dengan kepolisian. Apabila menemukan ciri-ciri seperti itu, maka lebih baik segeralah tutup panggilan. Apabila ada informasi musibah pada anggota keluarga, pastikan untuk segera menghubungi langsung anggota yang bersangkutan dan memastikan kebenaran. Ya.
Jadi pastikan dulu ya setiap informasi yang ada, jangan langsung diterima. Jadi harus kita pilah-pilah mana informasi yang benar, mana informasi yang faktual. Jangan mudah percaya ya. Baik, berikutnya mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya kembali? Saya Pak, Ya, silakan. Dila Agustin. adakah saran yang dapat diberikan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kembali penipuan online tersebut? Iya, jadi masyarakat harus diberitahu ya, diberikan saran. Bagaimana kelompok 1 saran kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengalami penipuan lagi atau tidak terjadi kasus penipuan lagi di masyarakat? Ya, silakan. Menurut pendapat kami, kalau kita menerima panggilan dari masyarakat dikenal, usahakan tidak berbicara terlalu lama. Hal ini bisa membuat kita menjadi korban selanjutnya. Penipuan via telepon kerap terjadi karena kita membiasakan si penelpon berbicara sangat lama, langsung saja menanyakan kuis atau inti dari pembicaraan. Cara ini menghindari rayuan dan menunjukkan dari sekian. Iya, pas sekali ya. Jadi kita harus mencermati informasinya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Baik saya Pak. Ya, silakan. Setia. Saya akan menambahkan jawaban dari teman kami. Alternatif lainnya adalah kita harus mencermati maksud dan tujuan dari pembicaraan. Kita harus cerdas menanggapi maksud dari si penelpon dengan cepat. Biasanya si penipu akan menawari, memberitahu, atau meminta sesuatu dari kita. Penawaran ini bisa juga berupa banyak hadiah dari perusahaan tertentu dan lain sebagainya. Dalam proses pemberian hadiah, modus operandi yang sering digunakan adalah dengan meminta kita membayar pajak hadiah. Jika mengabarkan saudaramu sakit, biasanya si penipu akan memintamu mentransfer sejumlah dana ke sebuah rekening. Modus penipuan yang juga sering terjadi adalah meminta nomor kartu kredit dan PIN. Jika mengalami hal demikian, sudah dipastikan itu adalah penipuan. Iya, jadi setiap informasi yang baru ada orang yang tidak dikenal meminta informasi pribadi, itu harus kita cermati ya. Kita harus cek kebenarannya, kita cek ya, hubungi keluarganya, dan kita harus tetap waspada terhadap apa yang diinformasikan oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Diwaspadai dulu ya, dicermati dulu apa maksud dan tujuannya. Ya, dari kesekian pertanyaan dan tanggapan tadi sangat menarik sekali, termasuk juga jawaban dari kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 1 silakan untuk menyimpulkan hasil diskusinya mengenai wacana tersebut. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dari hasil diskusi dan presentasi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa di masa ini marak terjadi penipuan online seperti yang telah kita kaji bersama pada diskusi ini. Untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama, maka diperlukan adanya kewaspadaan terhadap segala bentuk informasi yang kita terima melalui media sosial seperti internet, telepon, maupun informasi dari media lain agar terhindar dari peristiwa penipuan. Iya, bagus sekali ya kesimpulan dari kelompok 1 yang menyatakan bahwa penipuan online sangat marak terjadi. Nah, dari situ kita harus mewaspadai setiap informasi yang ada di masyarakat, kita harus cermati agar penipuan itu tidak terulang kembali. Ingatkan juga pada keluarga kita, anggota keluarga kita, rekan-rekan kita agar selalu selektif dalam menerima setiap informasi yang ada. Nah, demikian untuk kelompok 1 telah melaksanakan presentasi dengan baik, dan untuk selanjutnya dilanjutkan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Nah, dari hasil presentasi dari setiap kelompok, saya amati sangat menarik sekali tanggapan, pertanyaan, kajian yang disampaikan. Nah, di sini sudah saya amati bahwa Anda sudah memahami
berbagai sikap selektif yang harus kita tunjukkan untuk mengantisipasi setiap adanya kasus-kasus yang diduga merupakan penipuan via online. Jadi sudah ada muncul sikap selektif ya, kewaspadaan pada diri Anda. Nah, pada Google Classroom ya, Bapak sudah mengirimkan tugas mandiri atau tugas evaluasi. Apakah sudah diamati? Baik, kalau sudah, Bapak persilahkan untuk mengerjakan soal-soal evaluasi tersebut. Nanti dikirim kembali pada Google Classroom. Untuk itu, Bapak berikan waktu 15 menit. Kita silakan. Nah, apakah sudah selesai menjawab soal-soal evaluasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan diunggah kembali pada Google Classroom bersamaan dengan hasil diskusi kelompoknya ya. Iya, Pak. Nah, baik, menarik sekali hasil diskusi, kemudian kajian yang Anda sampaikan. Sehingga pada pertemuan hari ini kita sudah masuk pada sesi akhir, yaitu kita harus mampu menyimpulkan ya hasil pembelajaran hari ini terkait dengan bagaimana membangun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Dari pelaksanaan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa adalah bagaimana juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, kita perlu memiliki tanggung jawab etis dengan membangun sikap selektif dalam menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek harus mengacu pada landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, jadi iptek itu sangat perlu dikembangkan pada era saat ini. Jadi dalam pengembangannya dibutuhkan juga ada pengawasan, pemantauan, dan mengacu pada ideologi negara kita. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada manfaat yang dapat kita petik dalam kajian pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang positif. Karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Meski demikian, kita juga harus tetap mewaspadai dampak negatif dari perkembangan iptek. Iya, jadi kita harus mencermati agar kita tidak menyalahgunakan pengaruh kemajuan iptek. Jadi harus memiliki tingkat kewaspadaan ya, memiliki sikap selektif, mencermati setiap informasi yang ada, kemudian memilih apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat dan kontribusi terhadap diri kita sendiri, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hasil diskusi dan evaluasi yang Anda kerjakan setelah saya amati itu sudah sangat baik. Dari hasil diskusi kelompoknya juga cukup menarik, itu layak untuk diberikan apresiasi. Nah, menarik sekali kajian kita pada pertemuan hari ini. Namun demikian, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mungkin masih ada kaitannya, jadi masih berkelanjutan materinya, yaitu kita bagaimana agar bisa memiliki sikap selektif bersama-sama menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Tentu harus ada persatuan dan kesatuan. Agar Anda bisa mengikuti pelajaran dengan baik, silakan nanti cari berbagai referensi dari internet maupun dari buku, agar Anda bisa memahami mengenai bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sebagai sujud syukur kita,
terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kesempatan kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maka pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dan untuk seluruh siswa diharapkan untuk berdiri. Itu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kuliah ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Dan terima kasih kepada seluruh siswa karena sudah berkenan mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah pelaksanaan praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 12-nya 1 SMA Negeri 1 Cembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bangli. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om.